Namanya kan dari tafaul kalimat tadi saya bilang kan saya biasa ya kepada sahabat-sahabatku yang baik-baik, yang baik hatinya, yang sehat itu termasuk tafaul ya. Eh, Para sahabatku ya, yang ya, baik itu kan nggak mesti baik, tapi saya bilang baik biar harapan baik gitu ya. ya doa itu ya. Doa. Kalau Ya bilang begini doa. mas, umumnya ada orang, woi kecoa, nah itu, apakah masuk tasawuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah saya bersyukur kita bisa bertemu lagi di sini dengan channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Kali ini dalam kondisi yang lain ya. Saya tidak live streaming, tapi saya buat konten video biasa. Ini saya berada di lokasi di mana saya ngajar anak ngaji ya, di daerah Sumber Tempur Gunung Kawi, terkenal Gunung Kawi ya. Di sini memang dekat dengan Gunung Kawi, arah apa? Sana ya. Utara, bagian utara utara barat ya. Jadi ini posisinya selatan baratnya Gunung Kawi yang terkenal dengan pesarian ya, yang disalahpahami sebagai tempat pesugihan itu sahabat. Jadi ini saya punya teman ya. Rumah Kesembuhan Khalifah setiap malam Jumat rencananya ke depan mau mengadakan kajian. Ini saya punya seorang teman yang juga seperjuangan ngajar anak ngaji di pelosok di sini Sumber Tempur ya. Saya di sebelah barat ini ya, ini di Sumber Tempur Wetan. Saya di sebelah baratnya, namanya daerah Kalisan. Ini teman seperjuangan sama-sama ngajar ngaji di pelosok di sini. Nah, niat saya ke depan biar bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, saya isi Rumah Kesembuhan Khalifah dengan kajian setiap malam Jumat. Nah, dimulai malam Jumat Legi sekarang ini. Sekarang tanggal berapa, Mas? 12 ya. 12 Agustus ya. Jadi setiap malam Jumat rencananya mau ngisi kajian keilmuan kitab ya, biar bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua mulai malam ini. Nah, sekilas ya, ini berada di tempatnya teman saya ini namanya Sofyan ya, Ustadz Sofyan lah. Tidak apa-apa, bukan Sofyan yang aku Ustadz kok. Tempatnya di sini, ini dalam pembangunan masjid ya, belum selesai ini sahabat, masih ya kayak gini kondisinya sederhana, pokoknya 50% lah, pokoknya bisa ditempati anak ngaji dan sholat jamaah gitu saja. Dan mohon doanya juga sahabat-sahabat, atau mungkin ada yang terketuk hatinya mau berjuang bersama. Ini masjidnya belum selesai. Ini tempatnya anak ngaji, terus tempatnya orang-orang jamaah di sini. Ini masih 50% belum jadinya ya, masih seperti ini. Belum ada temboknya. Oke sahabat-sahabat, sekarang mulai malam ini rencananya judulnya mengaji tentang tafaul. Sebetulnya momen tafaul ini ide saya. Kemarin itu kan malam 1 Muharram ya Mas, kemarin malam ya. Itu ada apa ya? Tradisi apa ajaran lah, anggap ajaran ya. Yang disebut tafaul. Yakni apa ya? Nanti dijelaskan oleh Mas Sofyan ini. Bahwasanya ada seorang ulama apa gitu, saya sendiri ingin kejelasannya juga tentang tafaul ini. Contohnya kalau malam 1 Muharram itu kan momennya 1 Muharram, tapi waktu itu saya lupa ya, saya melakukan tafaul ini. Kok saya punya ide, ini mungkin ada sahabat-sahabat yang belum tahu kebiasaan seperti itu, dan ini islami gitu. Saya juga penasaran berbagi dengan sahabat, tafaul itu apakah murni dari seorang syekh ya, dari seorang syekh Maliki ya Mas, Syekh Maliki, apakah ijtihad beliau atau memang ada ajaran-ajarannya dari zaman Nabi gitu. Yang jelas kalau seorang Syekh Maliki ya, tentunya tidak, ijtihadnya tidak sembarangan, mestinya ada landasan-landasan hukum di dalam Islam itu sendiri. Nah, jelasnya ini makanya penasaran, ini perlu dibahas gitu loh. Perlu dibahas toh walaupun sudah lambat. Apa ya? Amalannya sudah terlambat, tapi untuk ke depan gitu loh, biar kita tahu tafaul. Dan itu bukan hanya untuk momen malam Muharram saja saya kira. Jadi bisa setiap saat gitu. Makanya saya beride ini bisa setiap saat. Ini tentang rumusan keilmuan tafaul ini. Demikian, ini kita langsung kaji aja ya Ustaz Sofyan. Itu tafaul ini mungkin sekilas
dijelaskan tentang tafaul itu apa itu Ustaz. Saya tidak bisa untuk menerangkan langsung. Saya serahkan ke jenengan. Tentang tafaul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu ya, bisa bincang-bincang, bisa silaturahim melalui dalam rubah kesempatan Halifah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin, amin. Sebagaimana yang tadi telah dikatakan Ustaz Ali bahwa ke depan rencananya kita setiap malam Jumat ya Kajian. mau mengadakan ya bukan kajian lah, ngobrol-ngobrol santai sambil belajar dikit-dikit gitu ya. Baik, kembali ke tema tadi ya tentang tafaul ya. Tafaul itu sendiri apa ya? Kalau biasanya di pesantren itu diartikan amrih ketularan. Amri ya, ketularan. Cek ketularan, gitu loh. Jadi cek ketularan. Baik, di kitab-kitab itu diterangkan bahwa tafaul itu adalah kalimatun au fi'lun yustabsyaru bihi ya, yaitu sebuah kalimat, perkataan atau perbuatan yang dibuat sugesti itu Ustaz. Oh, sugesti. Ya, dibuat sugesti atau dibuat motivasi ya, dibuat sugesti, dibuat ya. Jadi nilai motivasi untuk menimbulkan, untuk memunculkan rasa optimisme gitu loh Mas. Oke. Ya. Harapan Mas ya. Contohnya ya yang kalimat ya. Jadi kalimat atau perbuatan yang di situ dibuat untuk memunculkan optimisme ya, untuk harapan, memberi sugesti gitu loh. Contohnya yang perkataan misalnya ada orang sakit misalnya. Kemudian orang sakit itu saya panggil ya sahih, wahai orang yang sehat. Nah, dengan perkataan saya memanggil dia wahai orang yang sehat, otomatis itu kan ada sugesti ya, sugesti ada sehat gitu ya. Ada memunculkan optimisme dalam diri dia. Untuk gitu sehat gitu. Ya, sehat lah, harapan sehat. Ya salim, wahai orang yang selamat kan gitu ya. Ya. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal fa'lu ya Rasulullah, apa sih al-fa'lu atau tafaul itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalimatun thayyibah. Kalimat thayyibah. Bukan kalimat thayyibah la ilaha illallah, bukan ya, tetapi perkataan-perkataan baik. Yasma'u ahadukum, yang didengar oleh kalian. Nah, jadi perkataan-perkataan yang nanti bisa memunculkan optimisme ya, gitu loh. Jadi seperti itu. Atau perbuatan ya. Perbuatan seperti yang telah sedikit tadi disinggung oleh Mas Ali ya, bahwa setiap satu Muharram itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, maka itu biasa meminum susu putih ya, susu bukan susu saset ya, susu asli binatang lah. Ya, susu sapi. Dan beliau memberikan kepada santri-santrinya, membagi-bagikan bagi santri-santrinya dengan harapan gitu ya, dengan optimisme ya, dengan husnudzon kepada Allah. Siapa tahu gitu loh, dalam satu tahun itu menjadi tahun yang putih kayak susu gitu loh. Jadi mungkin putih dari dosa, mungkin tidak banyak melakukan dosa, atau
musibah atau apa bersih gitu loh. Bersih, putih, lambang. Ya, jadi itu namanya tafaul seperti itu. Itu yang perbuatan ya, perbuatan seperti itu. Tafaul ini perlawanannya tasya'um. Tasya'um. Jadi ada tafaul, ada tasya'um. Tasya'um ya. Ya, kalau tafaul tadi Kalimat atau perilaku yang baik ya, apa? baik. Memberi motivasi baik. Kalau tasya'um itu sebaliknya. Jadi dia memberi rasa pesimis. Nah, gitu. Nah, ya tasya'um. Tasya'um ini banyak sekali model-modelnya. Kalimat juga ya Mas? Seperti misalnya percaya misalnya mau perjalanan kemudian kok ada gelas yang jatuh pecah loh. Ini pertanda apa ini? Oh, tasya'um itu. Iya, itu termasuk tasya'um tapi banyak modelnya gitu loh. Itu masuk tasya'um. Ini jangan-jangan nanti celaka. Udahlah. Digagalkan perjalanannya. Seperti itu namanya tasya'um. Jadi rasa pesimis ya. Pesimis. Atau mungkin kok ada burung ini, pertanda apa ini ya. Ini kalau dalam bahasa kitabnya tatoyur namanya, percaya pada burung-burung ya. Berarti negatif thinking. Iya, ini masuk tasya'um ini. Masuk tasya'um. Atau mungkin di sebagian masyarakat kita, maaf ya, ada kepercayaan hari nahas misalnya. Ini wulan apa? Wulan suro, ini wulan yang sial dan lain sebagainya. Ini masuk tasya'um ini. Jadi tasya'um ini tidak boleh dilarang oleh Rasulullah. Kalau tafaul boleh ya. Ya, bahwa disebutkan dalam salah satu riwayat Rasulullah itu senang terhadap tafaul ya. Anna Rasulullah yuhibbul fa'lal hasan gitu ya. Rasulullah itu senang kepada tafaul yang baik. Ya, al-fa'lul hasan. Kemudian sahabat tanya, mal fa'lu apa tafaul itu? Rasulullah tadi itu kalimatun thayyibah yasma'uha ahadukum itu ya. Adalah kalimat-kalimat baik. Langsung mohon maaf tadi terpotong ya. Iya. Jadi tasya'um tadi Mas. Tasya'um itu. Jadi tasya'um tadi ya. Jadi kalau tasya'um itu dilarang, jadi punya anggapan-anggapan jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, itu tidak boleh. Kalau tafaul itu boleh ya, boleh. Tadi bahwa Rasulullah senang terhadap al-fa'lal hasan gitu ya, tafaul yang baik itu ya. Ya sebenarnya dalam Islam itu banyak ya tafaul itu memang banyak. Contohnya misalnya seperti dalam masalah akikoh ya. Dalam masalah akikoh itu kita dianjurkan untuk memasak dengan bumbu yang manis kan gitu ya. Ya ini dengan harapan ya, dengan husnudzon kepada Allah, dengan optimisme ya, bahwa nanti anak yang dilahirkan itu manis ya akhlaknya. Berarti itu bagian dari tafaul ya? Bagian dari tafaul ya. Siap, mudah-mudahan nanti akhlaknya juga manis gitu ya. Terus memasaknya juga wungkul-wungkul ya. Jadi tulang-tulangnya itu jangan dipecah-pecah, dengan harapan agar anaknya nanti selamat gitu ya. Jadi juga di dalam sholat istisqa misalnya. Jadi dalam sholat istisqa itu ketika khutbah kedua itu khotib itu disunahkan untuk membalik selendangnya, ridaknya ya. Jadi selendangnya itu dibalik, yang atas ada di bawah, yang luar ada di dalam, jadi dibalik gitu ya. Dengan harapan nilai tafaulnya ya. Iya, dengan Oh iya benar. Dengan harapan dengan husnuzon kepada Allah, dengan optimisme bahwa nanti Allah akan membalik keadaan ya, dari yang semula tidak ada hujan ya, sholat istisqa, kemudian menjadi ada hujan, menjadi subur gitu ya. Jadi hujan, Terus juga disebutkan oleh ulama seperti membalik tangan ya, membalik tangan ketika berdoa dalam sholat istisqa ini, sholat minta hujan ini. Iya, ya dengan harapan ya Allah menurunkan hujan ya.
Allah menurunkan hujan. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh tafaul itu ya yang disebutkan dalam kitab kita itu banyak sekali. Riwayat lah ya. Contoh misalnya ketika kita nyuwuk orang, baca jampi-jampi, ada orang sakit itu Rasulullah membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian disembulkan, ditiupkan kepada orang yang sakit itu ya, di bagian yang sakit. Itu sebenarnya juga tafaul. Jadi dengan harapan siapa tahu penyakit itu nanti keluar dari orang itu seperti hembusan nafas hembusan apa yang keluar dari mulut itu. Itu sebenarnya banyak. Kita setelah membaca jampi atau ruqyah misalnya, kemudian diusapkan gitu ya, kayak dengan harapan bahwa penyakit itu bersih. Tersapu ya, seperti itu ya. Itu sebenarnya juga tafaul ya. Jadi kalau tafaul ini memang jelas ya boleh. Ya, dalam Islam memang dicontohkan oleh Nabi dan memang boleh ya. Yang dilarang oleh Nabi tadi itu tasya'um ya. Jadi percaya kepada kesialan-kesialan dan lain sebagainya ya. Seperti misalnya kalau hari itu hari nahas, kalau bulan itu bulan sial dan lain sebagainya, itu masuk bagian tasya'um ya. Percaya kepada burung-burung ya. Bahkan dulu orang Arab itu kalau mau keluar bepergian itu katanya ngelepas burung ya. Itu tidak boleh. Ya, itu masuk tatayur ya, masuk bagian tasya'um tadi ya. Jadi kalau burungnya terbang ke kanan berarti firasat baik, diteruskan perjalanannya. Kalau ke kiri firasat jelek, perjalanannya tidak diteruskan dan lain sebagainya. Kalau tafaul itu memang sebagaimana yang saya katakan tadi memang diperbolehkan ya. Sebenarnya di masyarakat kita sendiri ya, orang-orang Jawa, tafaul itu sebenarnya banyak Mas. Cuma mungkin kita tidak menyadari ya. Tapi bahkan dibilang syirik Mas kadang-kadang Mas. Karena nggak ada tahu, tahu ilmunya. Ya mungkin karena ada. Contohnya seperti masyarakat apa Mas? Contohnya iya. Kayak saya masih ingat ya orang tua saya, bapak saya dulu ya. Ini orang-orang dulu itu kalau mau nanam sesuatu ya, bibit, apa itu pisang, apa itu mangga dan lain sebagainya, itu biasanya menggendong anaknya Mas. Oh iya saya tahu. Iya. Tahu juga ya, ada juga ya. Iya. Bapak saya itu kalau mau nandur pisang gitu ya. Iya, saya digendong dulu. Dengan harapan bahwa nanti pisangnya lebat gitu loh. Nanti pohon ini lebat gitu loh. Bukan hanya pisang malah bapak saya. Kelapa. Iya, ini sebenarnya kan tafaul ya. Artinya berhusnudzon kepada Allah, optimisme gitu loh, optimis. Dengan apa yang dilakukan. Ya. Tadi itu ya amrih ketularan gitu. Itu sebenarnya mungkin dalam masyarakat kita ya, orang Jawa itu lambang-lambang harapan itu sebenarnya banyak. Di harapan-harapan tapi dilambangkan dalam sebuah perbuatan atau benda dan lain sebagainya gitu. Ya, yang terpenting kan tetap kita itu tauhid ya, tidak mempercayai benda yang dibuat media tafaul itu ya kan gitu ya. Saya kira seperti itu ya gambaran tafaul secara. Jadi nggak apa-apa ya. Secara rinci lah. Secara singkat ya. Ya mungkin. Umumnya begini Mas. Sampai pegang aja tetap. Umpamanya kan dari tafaul kalimat tadi saya bilang kan saya biasa ya. Kepada sahabat-sahabatku yang baik-baik, yang baik hatinya, yang sehat, itu termasuk tafaul ya? Para sahabat yang baik itu kan nggak mesti baik, tapi saya bilang baik biar harapan baik gitu ya. Iya, doa itu ya. Kalau bilang begini Mas, umpamanya ada orang, woi kecoa, nah itu apakah masuk tasawuf? Gurila gitu ya, tasawuf ya. Kecoa apa gitu ya? Dibilang kecoa, istilahkan kecoa, atau kayak sekarang di YouTube saya yang terkenal Umi Preman itu apa gitu ya. Itu apa bagian dari tasaum gitu? Saya kira tasaum itu. Kalau tafaul itu kan saya berada di dalam kondisi tertentu agar saya punya rasa optimis untuk bangkit. Akhirnya dikasih perkataan yang memberi sugesti gitu misalnya. Seperti saya dalam kondisi sakit, kemudian
wahai orang yang sehat. sama berarti. Itu kan memberi sugesti kepada saya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Berarti Itu ya sama. tafaul. Tasaum itu umumnya kayaknya ya orang dipanggil kecoa karena dianggap lemah apa. Enggak boleh saja nih, enggak boleh ya mengharapkan orang seakan-akan kecoa gitu loh. Ya kalau kita berbicara boleh tidaknya ya sesuatu yang bisa membuat perasaan orang Enggak enak. daerah ya tidak boleh kan gitu ya. Boleh bener ya. Ya. Subhanallah. Makanya begini Mas. Saya pakai akik ya. Akik ini semacam namanya terbuat dari meteor ya. Iya. Terbuat dari meteor. Saya pakai akik terbuat dari meteor ini, saya tidak percaya ini menimbulkan kekuatan apa enggak. Secara eksistensi batunya lah. Cuma saya berpikir gini, oh saya pakai akik meteor karena meteor itu konon saya juga dari pemahaman di Al-Qur'an itu rujumalis sayatin. Kemudian saya pakai itu ada sugesti bagi diri saya, saya ini berani dengan harapan berani gitu loh. Berani paling tidak berani tidak mudah diganggu setan gitu loh. Pede gitu loh Mas. Itu apa kira-kira syirik Mas? Apakah masuk tafaul tadi? Iya. Coba. Ya seperti yang saya terangkan tadi bahwa tafaul itu adalah kalimat atau perbuatan ya yang memberi sugesti ya. Mungkin ya diantaranya contohnya memakai cincin tadi ya. Mungkin yang perlu kita terangkan, yang perlu kita pertanyakan ya di sini, tafaul itu boleh secara bebas apa ada batasan-batasannya gitu loh. Kira-kira tafaul yang bagaimana, yang boleh, yang bagaimana, yang tidak boleh, mungkin itu yang yang ditanyakan ya. Jadi ya tentu ada batasan-batasan ya, bolehnya itu tentu ada batasan-batasan tertentu. Yang pertama tentunya satu, tidak melanggar akidah ya, tidak tidak mengotori akidah kita ya. Seperti misalnya meyakini bahwa benda-benda yang dibuat media tafaul itu bisa memiliki kekuatan sendiri dan lain sebagainya, itu kan jelas berarti kan ya, jadi tidak menyandarkan kepada Allah ya, itu kan secara akidah kan tidak boleh. Nomor dua, batasannya ya tentu tidak boleh melanggar syariat ya. Kalau sesuatu itu melanggar syariat tentunya tidak boleh ya. Contohnya saya mau memakai cincin dari emas misalnya dengan harapan, dengan optimisme ya bahwa nanti hidup saya cemerlang kayak emas. Ya. Ini kan laki-laki kan tidak boleh memakai emas. Dia kan berarti bertentangan dengan syariat. Atau misalnya yang bertentangan dengan syariat ya, misalnya mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat, seperti misalnya menyia-nyiakan harta ya, menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Misalnya dengan cara nginjak telur atau apa misalnya ya, dengan harapan begini-begini misalnya ya. Ya, padahal kan telur itu adalah sesuatu yang memiliki harga ya. Jadi itu kan masuk tabdzir ya, mubadzir kan ya. Secara syara kan tidak boleh itu ya. Kalau misalnya tidak ada ya, tidak melanggar secara akidah juga tidak melanggar secara syariat, ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Contohnya misalnya saya pakai cincin ya batu pirus ini warnanya warna hijau ya, dengan harapan mudah-mudahan hidup saya makmur ke depan misalnya, karena warna hijau adalah lambang dari kemakmuran misalnya. Itu ya tidak apa-apa karena ya secara akidah ya saya tidak meyakini ini bisa memakmurkan hidup saya ya. Juga secara syariat ini kan tidak melanggar syariat. Hal yang mubah lah. Hal yang boleh. Kecuali misalnya cincin ini yang tidak boleh ya. Misalnya dari taring singa misalnya ya, yang kemarin hari pernah sampean tanyakan ya. Itu kan kalau secara fikih tidak boleh. Ya karena najis ya, karena najis. Jadi ya saya terangkan dulu sedikit aja ya, bahwa seperti di kitab-kitab
ini dalam mazhab Syafi'i ya, dalam Fathul Qorib saja ada. Jadi wa azmul mayitati wa sya'ruha najsun, kan itu ya. Semua tulang belulang bangkai ya, dan bulu-bulunya itu adalah najis, kan gitu ya. Kecuali kulitnya. Kalau kulitnya ya najis tapi bisa disamak, kan gitu ya. Kalau kulitnya, tapi kalau tulangnya tidak bisa disamak, kan gitu ya. Di setiap binatang yang tidak halal dimakan ya, seperti gajah, singa itu kan tidak halal dimakan ya. Itu adalah bangkai. Mau mati ketabrak, mau disembelih tetap bangkai. Otomatis kan tulang-tulangnya najis karena ini tulang bangkai ya. Kecuali binatang yang memang halal dimakan dan disembelih. Oh, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, berarti kan oh gitu, enggak apa-apa ya. Iya, Kayak sapi disembelih umpamanya. disembelih. Terus Kemudian tulangnya dibuat pipa misalnya. enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa dibuat pipa rokok syaratnya- misalnya. Syaratnya tidak bangkai Tidak bangkai. dan halal. Iya. Jadi kalau misalnya binatang itu binatang yang halal dimakan dan disembelih secara syariat, kan berarti dia bukan bangkai. Otomatis tulang-tulang dan bulu-bulunya suci, kan gitu ya. Kecuali ikan di lautan mungkin, Mas. Kalau ikan di lautan kan memang Enggak ada memang bangkainya. tidak ada makanya halal bangkainya, ya. tidak ada bangkainya. Oh, iya bener. Ya, seperti Ikan hiu. yang ngetren juga sekarang pipa dari gading gajah, Iya. itu kan najis ya. kan najis gitu loh. Tentunya Nah, ini perlu diketahui. ya ini dalam mazhab Syafi'i ya. Saya tidak berbicara di Satu mazhab. ya, kalau misalnya mungkin ada mazhab lain yang membolehkan bahwa binatang itu masuk binatang halal dimakan, ya mungkin ada ya, yang jelas ada gitu loh. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi tadi ya, jadi batasan-batasannya tafaul yang boleh ya, satu, jangan sampai mengotori akidah Anda. Iya. Nomor dua, tidak ada pelanggaran syariat seperti itu ya. Kalau mau pakai cincin, mungkin bendera merah putih ini juga dulu tafaul juga ya. Yang merah Iya bener. Berani, siapa putih suci. dikasih keberanian dan dikasih kesucian, atau sampean mau pakai cincin warna merah misalnya, Berani gitu. dengan harapan optimisme Allah ngasih keberanian misalnya, tidak masalah ya, tidak masalah ya. Dengan Seperti itu masuk tafaul, itu masuk tafaul ya. Ya mungkin gitu Mas. Ini menarik sekali, Mas. Mungkin ke depan kita bahas tentang, kan banyak sekarang pipa-pipa rokok, terus pakai kalung cincin atau apa dari tulang-tulang itu ya. Mungkin bisa dibahas kapan-kapan. Itu menarik. Insyaallah, ya. Kan banyak sekarang aksesori-aksesori dari tulang-tulang itu loh, kan banyak sekarang ya. Ya, ya. Ya ini luar biasa pembahasan ini, insya Allah meyakinkan. Nggak sesuai apa, nggak omong kosong, nggak keluar-keluar kosong, sesuai dengan dalil-dalil lah. Dalil, baik dalil yang tertulis di kitab-kitab maupun riwayat-riwayat. Oke, demikiannya itu mas sahabat-sahabatku. Jadi ini ilmu penting tentang tafaul. Tafaul itu bagi saya pahami ya, suatu kalimat atau perbuatan yang dimana di situ berisi tentang harapan optimis yang positif, ya mas, yang positif. Lah lawannya dari itu adalah tasaum. Contohnya dari kalimat mungkin tadi apa, dari kalimat contohnya ya panggilan-panggilan buruk lah dengan harapan buruk gitu loh. Panggilan-panggilan baik dengan harapan baik, seperti halnya kita datang ke orang sakit, wahai orang yang sehat, wahai orang yang kuat, itu kan sebetulnya memberi semangat. Itu kan sakit sebetulnya, kok dipanggil sehat ya dengan harapan itu. Berarti itu tafaul. Seperti itu. Ya jelas, sudah jelas tadi ya. Ini semoga kita istiqomah ke depan setiap malam Jumat ya Ustaz Sofyan. Oke, demikian sahabat-sahabatku, kalau ingin dialogkan silakan ngisi di kolom komentar. Demikian. Ada saran Mbak tentang tema yang mau dibahas setelahnya? Atau ada saran tema yang akan dibahas selanjutnya. Ini saya kasih gambaran untuk selanjutnya tadi mungkin ya tentang pemakaian aksesoris yang terbuat dari bahan-bahan dari hewan-hewan itu, termasuk tulang atau bulu atau apa gitu. Terus ini yang mau nyumbang mungkin ada ya. Oh iya. Soalnya mas juga mas, saya itu punya taringnya singa, tapi bukan berbentuk tulang, sudah berbentuk batu mas, memfosil gitu mas. Apakah tetap najis gitu mas? Wah itu bisa dibahas khusus nanti. Fosil itu najis apa enggak? Nah iya kan fosil kan jadi batu sudah. Karena saya mendengar mas, najis itu termasuk bisa suci dari panas apa gitu. Ketika dipanaskan apa itu dulu saya ingat Kalau itu. barang yang mudah najis itu. Iya. Barang suci kena najis. Iya. Kalau barang itu dzatiyah. Memang dzatiyahnya. Oh iya lah, ini perlu dibahas. Lah makanya penting, ini penting ya.
Oke, sebelum ditutup ini kita lihat sendiri sahabat-sahabatku. Ini juga tafaul ya, ngisi ngisi konten di sini biar sahabat-sahabat melihat kondisi ini ya. Dengan harapan mungkin ada yang terketuk hatinya, ini nyata ya, realistis. Umumnya nanti ada yang mau nyumbang bantu pembangunan ini, silakan. Ada rekening khusus Mas? Apa organisasi? Masjid. Ya nanti Darul dicatat Muttaqin. Darul Muttaqin ya, Sumber Tempur ya, Sumber Tempur Wonosari. Nanti bisa dicek di di deskripsi saya catat alamatnya juga, terus nomor rekeningnya juga nanti tak catat di Nomor deskripsi. rekening masjid ya, bukan pribadi. Iya, langsung ke masjid, ke takmiran ya. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat dan salah kurangnya mohon maaf, selebihnya kami hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku, ini ya kondisinya masjid tadi Darul Muttaqin di Sumber Tempur Lor, Desa Sumber Tempur Gunung Kawi Wonosari. Nah ini ya kondisinya di pelosok Wonosari Malang. Bukan Wonosari Jogja. Wonosari Malang ini 50% ya Mas. Ini tempatnya, tempat pengajarnya teman saya tadi. Ini masjidnya tempat ngajar ngaji masih sudah 50%. Sudah bisa ditempati jamaah dan ngaji. Ini ya. Belum ada temboknya masih kain itu sahabat. Oke, sambung doanya, semoga ini cepat terselesaikan. Semoga lancar. Demikian.